Makanya teman-teman, saya pengen ini supaya dengan terbentuknya rumah apologet ini, kita akan bikinlah kelas Kristen. Begitu jadi kita harus buat nih pendalaman Alkitab, kita ajarkan secara online. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang Kristen yang punya penyakit gagal paham seperti ini itu sembuh karena udah parah akutnya. Ya, ayo. Ya, mudah-mudahan teman-teman, orang-orang yang punya paham oone seperti ini cepat sembuh ya teman-teman ya. Ayo teman-teman. Oke, kita kasih lanjut yang berikutnya ada Ael Mora. Oke. Ayo silakan. Banyak muslim-muslim mau hore, Yesus punya Tuhan, hore. Muslim, kalian diem di sana. Kalian itu tidak berubah, tetap sama. Yesus punya Tuhan itu tidak membuktikan bahwa agamamu benar. Ayo silakan. Ael Mora, silakan. Halo itu. Halo Ael Mora, itu. Teman-teman, itu adalah panggilan antara laki-laki dan perempuan di suku Batak ya, supaya teman-teman nggak bingung. Oke, karena saya ingin membuat forum ini forum internasional ya, bukan forum ini. Oke, apakah Anda ini sepakat dengan statement saya yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, atau Anda yang mengatakan bahwa statement saya itu mengandung kesesatan? Silakan. Saya sepaham dengan Bang Edis. Oke, Saya kalau setuju. sepaham, saya mohon maaf sekali. Saya di sini tidak ngajak orang untuk sepaham dengan saya, atau saya di sini Enggak. tidak ingin membuktikan bahwa statement saya benar. Jadi mohon maaf sekali, kita kasih kesempatan sama yang nggak sepaham ya. Ya, Oke? tapi sedikit lama aku sampaikan itu. Maksudnya satu lagi selain dia berdoa itu maksudku itu biar yang lain paham. Selain yang berdoa kan semua juga Kristen mengakui iman rasuli kan. Ya, di iman rasuli pun kan mengatakan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, berarti kan itu satu ya yang menegaskan itu maksud aku yang begini. Yang ketiga kan di Alkitab juga tertulis di Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran. Ya, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, melalui Yesus dulu baru sampai kepada Allah Bapa. Itu sih yang mau saya bilang Oke, tapi sama bukan itu Kristen-Kristen tema kita. yang Oke. menentang. Oke. Baik, saya turunkan dulu ya. Tema kita bukan itu. Oke, terima kasih. Saya turunkan. Mohon maaf ya. Oke. Ya, ini pengajaran Bible, pengajaran Alkitab sesi 1 ya teman-teman. Coba nih. Orang-orang bahwa statement saya itu sesat, tidak alkitabiah, ya, bertentangan dengan Bible. Kamu ini menyesatkan. Silahkan naik ke sini dan tunjukkan kesesatannya, ya. Kalau cuma ngomong sesat gitu kita pusing ya. Maksudnya tunjukin sesatnya itu di mana gitu. Oke, kita kasih naik ada Christian Jupri. Ya, silakan Christian Jupri. Oke, salam. Shalom, silakan nyalakan kamera. Oke. Christian Jupri saya tanya dulu Bang. Abang Kristen? Ya, saya Kristen, Bang. Oke, Kristen. Silakan Bang, apa Anda ini orang yang mau membuktikan bahwa statement saya bahwa Yesus punya Tuhan itu sesat? Begini, Bang ya, saya jelaskan. Statement Anda menjadi sesat. Ya, sesat ketika Yesus punya Tuhan, titik. Itu sesat. Ya, tetapi jika ada kelanjutannya, itu tidak sesat, Bang. Ya. Jadi yang selama ini yang ditangkap kan Yesus punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Akhirnya kan menjadi suatu narasi yang dianggap sesat gitu loh, Bang. Begitu. Oke, menurut Anda kalau Yesus punya Tuhan itu sesatnya di mana?
sesatnya bahwa Yesus itu juga Tuhan, gitu loh. Kalau hanya punya Tuhan saja, akhirnya Yesus kan bukan Tuhan, begitu pengertiannya. Artinya manusia biasa, begitu Bang. Siapa yang bilang Yesus bukan Tuhan? Halo, Oke. jangan bikin efek tertawa Bang ya. Kita Oke. Bukan, karena Pak Christian Jupri mengeluarkan satu statement yang tidak saya tulis begitu. Saya mengatakan Yesus punya Tuhan begitu. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, titik, nah itu baru sesat begitu. kan sama Nah, kan? oh beda. Oke. Jadi apakah Anda setuju bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan? Tuhan Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus Tuhan ya tidak setuju. Tapi kalau Yesus dalam konteks sebagai manusia ketika di dunia ini, berada di dunia ini, ya setuju. Nah, begitu Bang ya cara pemahamannya. Kalau Yesus Tuhan, saya nggak setuju Yesus punya Tuhan. Tapi kalau Yesus dalam konteks sebagai manusia, itu tidak setuju. Oh, setuju gitu loh ya. Nampaknya ini kita harus mendalam lagi nih pengajarannya. Masalahnya Karena gini, Bang, ya. jadi Bang, menurut Anda ada dua Yesus ini. bukan. Ada Yesus yang cuman manusia toh, di detik yang sama dia bukan Tuhan gitu. Bukan. Terus gimana? Karena gini Bang ya, ketika kita bicara tentang Yesus Bang, itu tidak bisa dipisahkan yang dalam pelajaran Kristologi ada dua natur dalam diri Yesus. Tapi ketika Anda hanya menekankan satu sisi saja, itu sesat Bang. Justru Anda ini yang membuat satu sisi saja. Anda ingin memisahkan Yesus yang manusia dengan Yesus yang Tuhan. Bukan. Justru saya menunjukkan kedua-duanya gitu Bang. Oke, coba. Pernah nggak Yesus bukan manusia? Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, pernah nggak dia bukan manusia dalam sedetik aja dia bukan manusia? Pernah nggak? Maksudnya gimana? Tadi kan Anda mengatakan bahwa statement saya sesat ketika saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan. Tapi kalau Yesus sebagai manusia punya Tuhan, maka statement saya tidak sesat. Itu menurut Anda kan? Kalau begini, Sebentar, saya konfirmasi dulu biar kita tidak boros-boros. Saya ulangi. Anda sepakat dengan saya ketika saya mengatakan, kalau saya mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan. Tetapi Anda tidak sepakat dengan saya ketika Yesus sebagai Tuhan dia punya Tuhan. Apakah itu? Saya konfirmasi dulu. Apakah itu statement Anda? kalau Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan ya salah. Oh, dia Tuhan. Oke. Jadi Anda sepakatnya di mana nih? Bahwa Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan? Bentar, gimana Bang? Coba diulang lagi Bang. Bentar. Santai, tenang. Gini. Anda sebenarnya sepakat atau tidak sepakat dengan statement saya bahwa Yesus punya Tuhan? Saya tidak sepakat jikalau Yesus punya Tuhan hanya titik itu saja. Artinya hanya satu merek lah katakanlah, satu label. Oke. Anda mau menambahkan apa di situ? Nah, saya menambahkan dalam keberadaannya sebagai manusia Yesus punya Tuhan. Oke. Tapi dalam keadaan sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan gitu loh. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia punya Tuhan. Oke. Dalam keberadaannya sebagai Tuhan, dia tidak punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Oke. Pertanyaan saya, kapan keadaan Yesus itu terpisahkan? Itu bukan terpisahkan, itu ibaratnya Bang ya, satu mata uang memiliki gambar yang berbeda tapi satu gitu loh Bang. Ya, mata uang, ini analogi loh Bang, supaya bisa menangkap tentang gambaran Yesus Tuhan dan Yesus adalah manusia. Jadi saya tidak memisahkan. Sebab Oke, kalau jadi Yesus, justru yang saya lihat Anda memisahkan ini. bukan. Saya tidak punya
tidak punya paham seperti itu, Bang. Tidak punya Begini, paham seperti itu. oke, ini agak dalam ini teman-teman. Makanya saya bilang ini pengajaran Alkitab nih. Gini, oke, yang ingin saya tekankan kepada Anda, coba dengarkan dulu paham saya ya. Paham saya, Oke. Yesus sebagai Tuhan, dia punya Tuhan. Karena Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia itu tidak pernah terpisahkan. Karena Tuhan Betul. itu ya manusia. Ya, terus? Nah, ini banyak orang nggak tahu Tuhan itu manusia. Jadi, oke, gini. Kalau Yesus itu, karena memang pemahaman ini memang sudah mendarah daging, teman-teman. Saya punya kendala berbicara seperti ini kepada orang Kristen dan kepada orang Islam. Kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Betul. Di dalam bahasa aslinya, itu sebenarnya kata itu bukan Tuhan, tapi kurios. Oke. Dan kurios itu nggak pernah dipermasalahkan oleh orang Yunani kalau kurios itu bukan manusia. Oke, terus lanjut, Bang. Makanya saya pernah bilang, sebenarnya kata yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu Tuan. Biar nggak debat kusir. Bapa di sorga itu Tuan, Yesus Tuan, Roh Kudus Tuan. Karena pakai kata Tuhan, akhirnya kita pusing sendiri. Sebenarnya tidak pusing, Bang. Cuma bagaimana kita untuk bisa memahami keberadaan tentang Tuhan kita, ya. Sebab gini, Bang, ya. Kalau kita bicara Yesus, kan kita meyakini satu konsep dasar bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia, dan caranya jadi manusia dikandung dan dilahirkan. Ini kita bukan bahas yakini itu, konsep Pak. dasar. Jadi kita kemana-mana bahasan kita ini. Ini sebagai Kalau kita dasarnya, lari Pak. ke sana ke sini nanti sampai besok pagi kita nggak kelar. Ini Bang Edis. Begini, Itu bukan Pak Christian ini kita cari Jupri. sumbernya. Sebentar, Pak Christian Kita cari Jupri, biar sumbernya. kita nggak ngelebar kemana-mana. Jadi sebenarnya Anda sepakat dengan saya kalau kata-kata ini ditambahi. Yesus punya Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia gitu. Oke. Oke. Betul. Jadi waktu Yesus berdoa, dia bukan Tuhan. Tidak begitu pemahamannya. Dia menunjukkan keberadaannya Sebentar, sebagai sebentar. manusia. Pelan-pelan. Berdoa. Anda kan mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia. Betul. Oke. Dalam keadaannya sebagai manusia itu, dia kan berdoa, betul? Betul. Waktu dia berdoa, dia bukan Tuhan. Bukan begitu pemahamannya, bukan begini, Bang Edis, ya. Saya tadi kan gambarkan seperti mata uang satu tapi memiliki sisi gambar yang berbeda. Misalkan yang pertama gambar Garuda, yang belakang gambarnya Bung Karno. Ya, ketika Anda melihat gambar Garuda, nah akhirnya Bung Karno tidak terlihatan. Nah, itu loh Bang Edis. Untuk memahami analoginya sederhana begitu, Mas Bang Edis ya. Jadi jangan dipisah-pisahkan, tidak bisa dipisahkan. Jadi analogi sederhana, dari satu mata uang memiliki sisi gambar berbeda tapi tetap satu, begitu Kayaknya, Bang Edis. memang kayaknya harus ini. Gini aja. Kalau Tuhan berdoa bisa nggak? Tuhan dalam konteks manusia ya bisa berdoa. Kalau Tuhan dalam berdoa konteks bisa nggak? manusia. Tuhan berdoa artinya apa? Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berdoa artinya Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, Jadi Tuhan artinya Yesus kan berdoa berbicara kepada dengan dirinya Tuhan. sendiri. Dari sisi keilahiannya dia Saya nggak paham istilah-istilah begitu, Pak. Saya nggak paham istilah dari sisi keilahian. Saya nggak paham. dalam keberadaan sebagai manusia, dia bukan Tuhan. Dalam Manusia. keberadaan sebagai manusia dia bukan Tuhan. Berarti Ya, Yesus dalam kadang-kadang konteks- bukan Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan gitu. Kayak orang Islam kalau saya tanya Muhammad, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Sebenarnya pemahamannya bukan begitu Pak Edis ya. Pemahamannya
Yesus tatkala menunjukkan keberadaannya sebagai manusia. Dan juga Yesus terkadang menunjukkan keberadaannya sebagai Tuhan. Dan ini sebagai dualisme yang tidak bisa terpisahkan. Ya, pantesan memang teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, tahu nggak teman-teman, kendala memberitakan Injil adalah ketika orang yang nggak paham Injil tuh ngomong. Ini pegang omongan saya ya, pegang omongan saya. Kalau kalian memberitakan Injil apa adanya kepada orang-orang Islam, semua orang Islam masuk Kristen. Betulan. Tapi kalau Anda memberitakan Injil tapi pakai jurus obat nyamuk, yang ada kamu sama orang Islam dua-duanya pusing. Aduh. Makanya saya itu pernah bilang teman-teman, sebenarnya kata Tuhan itu nggak pernah ada. Yang ada itu kata Tuhan. Cuman ya karena sudah mendarah daging ya udah bengaknya ya udah nggak bisa ditungguin. Jadi sebenarnya orang itu zaman dulu manggil yang di langit itu Tuhan. Ya Tuhan gitu. Cuman berubah jadi tambah H. Jadi pengertiannya udah lain. Makanya saya dulu pernah ngomong, seandainya terjemahan LAI ini dirubah, Tuhannya itu semua dibuang, Tuhan itu diganti Tuhan semua, beres kita, beres. Ya. Dan terjemahan Al-Quran itu sama. Sebenarnya nggak ada kata Tuhan itu nggak pernah ada. Yang ada itu kata Tuhan. Makanya kata Rob itu sebenarnya diterjemahkan jadi Tuhan. Makanya ketika Muslim berkata, Rabbi, ya Tuanku, gitu. Cuman karena sudah mendarah daging, ya sulit disembuhkan. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan sama Tuan itu sebenarnya dua kata yang sama. Sama dengan kata tahu dan tahu, sama itu. Karena di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama. Gitu loh. Kata Rob itu diterjemahkan jadi Tuan, jadi Tuhan. Justru terjemahan inilah sebenarnya yang membuat kita kacau balau. Begitu loh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada... Sebentar ya. Edwin. Silakan Edwin. Dan kalau Yesus punya Tuhan, itu sama sekali tidak membuktikan Kadrun itu benar. Kadrun itu tetap saja berada di dalam kesesatan yang nyata. Justru kalau kita beritakan Injil ini apa adanya, kadrun-kadrun itu cepat waras. Cepat waras dan dia cepat bertobat. Dan dia akan menerima Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Gitu loh. Karena tuannya mereka, Tuhannya mereka, yaitu yang dikuburkan itu. Aduh, susah banget ya. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada tuannya. Siapa tuannya Tuhan Yesus? Ya Bapa di sorga. Makanya Tuhan Yesus punya tuan. Siapa tuannya Tuhan Yesus? Siapa tuannya Tuhan Yesus? Ya Bapa di sorga. Makanya Bapa di sorga itu Tuhan juga. Lord dia. Lord itu ya ayat Tuhan, ya Tuhan sama itu. Capek saya beritakan ini. Tapi nggak mudeng-mudeng. Masih banyak yang nggak mudeng. Kurios itu, kata kurios itu, kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, cuma jadi satu kata itu. Jadi Lord. Kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab, cuma jadi satu kosakata, satu kata. Rob. Tuh, kata kurios itu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi dua. Akhirnya orang membedakan Tuhan dengan Tuan. Padahal dua kata ini dua kata yang sama. Seperti
Kalau kamu bedain tahu dengan tahu, percuma kamu bedain tahu dengan tahu karena sama. Maksudnya bukan tahu kata benda ya. Tahu kata kerja. Saya tidak tahu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Sama itu. Cuman ada penambahan H. Ayo, silakan. Kalau kamu tidak sepakat dengan saya, mari kita diskusikan. Ayo, mari kita debatkan dengan baik. Kita kasih naik ada Hendra Saputra. Silakan Hendra Saputra. Ya, halo. Ya, Muslim Bang, Muslim atau Kristen? Muslim. Aduh, padahal ini bukan dengan Muslim ini bahasan kita ini, tapi mereka naik-naikkan. Itu biar saya jelaskan. Tapi gelap Bang. Mau jelasin gimana? Orang kamu saja gelap gulita begini. Saya hidupi lampu. Tunggu sebentar. Oke. Bang Hendra, Ya. Abang sepakat nggak Bang bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam Bible bahasa aslinya kata Tuhan itu nggak pernah ada? Kalau saya Muslim, saya kurang sepakat, Bang. Di mana di Quran huruf Tuhan? Kalau ada saya lompat dari Monas. Yang ada itu Allah. Tidur dulu di bawah sana Bang. Ya, tidur dulu di bawah sana. Aduh, ya lanjutin bentur-bentur. Silakan. Makanya teman-teman kita ini sering berdebat karena kita ini tidak memahami pengertian kata gitu loh. Kalau kita tidak paham pengertian kata ya akhirnya kayak begini. Begitu loh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Lopus Sihite. Silakan Lopus Sihite. Ya, masukkan lah ya. Halo, Ya, Lopus Sihite selamat siang. Pagi menjelang siang Lopus Sihite. selamat siang Le Edis. Yang Le. Kristen ya Le ya. Kristen. Kristen. Apakah Anda ada di pihak yang sepakat atau membantah bahwa Yesus punya Tuhan? Saya sepakat, cuman pengen menjelaskan secara rinci gitu. Saya sepakat dengan Edis. Nanti yang tidak sepakat nanti tuh Edis beraninya naikin sama yang sepakat. Nanti kalau gitu gimana? Bukan gitu Bang, saya pengen mengatakan sesuatu sedikit aja. Oh ya silakan. Kalau pemahaman saya, yang namanya Kristen itu punya Tuhan, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus punya Tuhan lagi. Karena Yesus adalah imam besar penghubung antara manusia dengan Allah Bapa. Betul. Saya sudah membahasakan itu tadi. Ya, itu pemahaman saya Bang. Status Yesus adalah imam besar penghubung antara manusia dengan Bapa. Jadi yang namanya Kristen punya Tuhan. Siapa Tuhan Kristen? Yesus. Yesus punya Tuhan, Allah Bapa. Itu. Oke. Sudah Bang? Udah. Oke. Itu aja. Itu Simpel aja. statement yang Anda katakan itu biblikal. Itu yang dimaksud dalam Bible. Itu. Ya, Oke. simpel aja ya. Oke. Imam besar. Yesus itu adalah imam besar penghubung antara Ya, manusia jangan dengan diulang-ulang Allah. lagi Bang. Oke, sudah tangkap kita. Oke, saya turunkan ya. Oke. Baik. Terima kasih, saya turunkan. Jadi teman-teman, saya ini sudah ngomong itu ratusan kali saya ngomong. Teman-teman, inti Kristen itu apa sih? Inti Kristen itu menjadikan Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya.
Kalau kamu jadi Kristen, berarti kamu membuat Yesus tuh jadi pengendalimu. Gitu loh. Kalau Yesus bilang kiri, kita harus kiri. Kalau Yesus bilang kiri, kita kanan, berarti kita bukan Kristen. Yesus tidak jadi tuanmu di situ. Dia tidak jadi Tuhanmu. Yang jadi Tuhanmu yaitu Sibolis itu. Makanya kalau kata Yesus jangan mencuri, berarti kita jangan mencuri gitu loh. Inti dari kekristenan itu bagaimana kita membuat Yesus menjadi Tuhan kita, menjadi Tuhan kita. Dan di dalam Bible Yesus punya Tuhan, punya Tuhan. Siapa Tuhannya Tuhan Yesus? Atau siapa tuannya Tuhan Yesus? Bapa di surga. Karena Yesus mengikuti tahluk tunduk kepada Bapa di surga itu. Dan Bapa di surga memerintahkan supaya semua orang harus menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Dengan demikianlah Bapa di surga menjadi Tuhan atau Tuhannya. Paham nggak kalian? Kalau nggak paham lagi, ya aduh susah. Intinya itu Kristen itu. Ketika roh Tuhan tinggal di hati seseorang, mengendalikan orang tersebut, maka roh Tuhan itu menjadi tuannya di situ. Menjadi majikannya, menjadi pemiliknya, pengaturnya. Dan itulah yang diinginkan Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Bapa di sorga ingin semua orang itu takluk kepada Yesus. Ngikut apa kata Yesus. Dijadikan Yesus itu sebagai tuannya, sebagai majikannya, sebagai Tuhannya. Itu pesan dari Bible. Nah, pesan ini yang saya sampaikan kepada lawan-lawan debat saya yang orang Muslim. Supaya orang-orang Islam berhenti membuat dirinya takluk tunduk kepada Muhammad. Karena kan saya sering bilang bahwa Islam itu mentuhankan Muhammad, mentuankan Muhammad. Karena kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama. Ya. Kalau kalian tidak percaya, lihat terjemahan lama. Di dalam terjemahan lama, kita ini pakai TB. TB itu terjemahan baru. Di dalam terjemahan lama, Tuan, Toean, Tuan, ejaan lama itu. Tuan Yesus. Di dalam terjemahan lama. Di dalam terjemahan baru, jadi Tuhan. Dan itu nggak apa-apa, sama itu karena memang sama kok. Begitu. Jadi kalau kau beda-bedakan Tuhan dengan Tuhan, kalau kau membedakan Tuhan dengan Tuhan kau bedakan, berarti dulu orang Kristen Yesusnya Tuhan diganti jadi Tuhan. Kalau kau membedakan itu. Kalau kau tak percaya, kau buka terjemahan lama. Di situ Yesus dipanggil Tuhan. Saya ngajarin apa kata Bible, ya. Teman-teman, percayalah kepada saya, teman-teman. Saya ada satu ngeposting satu gambar. Saya bilang di situ, kalau kamu memberitakan Injil apa adanya, semua orang Kristen yang kamu injili masuk Kristen. Pegang omongan saya. Tapi kalau kamu memberitakan Injil pakai ilmu obat nyamuk yang muter-muter itu, amin, kalau keadaan manusia. Yang ada kamu sama Islam dua-duanya pusing. Gitu ya. Silakan. Kita kasih naik ada Abdul Majid. Ya, silakan Abdul Majid. Silakan Abdul Majid, nyalakan kamera Anda. Kalau boleh ngomong soal Silakan Abdul Majid, nyalakan kamera dulu, baru ngomong. tidak bisa Bang, tidak bisa. Saya bantu. Oh, ternyata kamu masih pakai akun baru. Ya udah dibawa dulu. Ya dibawa dulu sana.
Pastikan teman-teman kalau mau naik akunnya sudah bisa menyalakan kamera ya. Pastikan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Bang Gea. Tadi nih Bang Gea kita ini kan ya. Bang Gea. Ya, silakan Bang Gea. Iya, ya Bang. Ya, Aduh, sekarang sudah bagus Bang Gea. Nyalakan kamera dulu. Iya, siap Bang. Oke. Bang Gea, saya tanya Iya. dulu Abang, Iya. apakah Anda seorang Kristen? Iya, saya Kristen Bang, Kristen ya. Oke. Apakah Anda yang sama dengan saya bahwa Yesus punya Tuhan atau Yesus punya Tuan sama? Atau Anda Saya kurang- mengatakan bahwa statement saya sesat? Silakan. Saya juga nggak bilang sesat Bang, tapi saya kurang sepakat saja dengan pernyataan Abang seperti ini. Oke, di mana kurang Saya- sepakatnya Bang? Silakan. Saya mau bertanya seperti ini Bang. Boleh bertanya ya? Silakan. Menurut Bang Edis, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu apakah ada di antara mereka itu ada yang terkecil atau yang terbesar? Kita bukan bahas itu Bang. Iya, karena itu berkaitan Bang. Kalau Abang bilang dia punya Tuhan dan Tuhan, berarti di atasnya lagi ada yang lebih besar, seperti itu. Yang Tuhan Yesus katakan adalah Bapa lebih besar daripada aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Berarti kalau begitu ya Abang tidak sepaham dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu apa Bang? Bahwasanya Allah Tritunggal itu tidak ada yang lebih besar. Mereka itu setara. Mereka itu setara dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kan seperti itu. Bang, itu mungkin nanti kita bahas di Kalau- sesi pengajaran Alkitab sesi 2, sesi 3 ya Bang ya. Iya, Itu nanti Bang, tetapi tenang ini saja. berkaitan Kita nanti dengan bikin Yesus punya Tuhan, kelas-kelasnya. Begini Bang. Kita ini kalau Ya. mau membahas satu tema dulu sampai beres. Iya. Oke. Tapi ini berkaitan Bang, karena seakan-akan Abang dengan statement Abang ini, seakan-akan Tuhan Yesus itu lebih kecil daripada Allah Bapa. Oke, saya tanya Atau dulu sama dia Abang. lebih turun Menurut derajatnya. Oke, saya tanya dulu sama Abang. Kita percaya Ya. kata Tuhan Yesus atau percaya sama Edis atau percaya sama Bang Gea? Kita percaya sama Alkitab Bang. Oke. Kita percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus firman berkata Tuhan. bagaimana? Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku, itu statement bohong atau betul? Ya, itu kan ada. Kita kan kalau membaca Alkitab Bang, itu sebelum kita kesana jangan dulu Bang. hanya fokus Sebelum pada- kesana dulu Bang. Sebelum Ya. kesana dulu. Tuhan Yesus berkata, Ya. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada apapun. Statement Tuhan Yesus itu sesat atau gimana? Tidak ada sesat Bang, tetapi dia pada saat itu dia itu adalah memposisikan dirinya bahwasanya dia adalah utusan Tuhan, dan pada posisinya dia adalah Abang percaya kalau dikatakan Makanya saya bilang Bang, kita Tuhan ini gini. Yesus itu Kita satu-satu 100, dulu Bang. ya. Sebentar Bang. Sebentar ya. Gini Bang. Kita seharusnya satu-satu dulu Bang. Apakah Yesus punya Tuhan itu? Apakah statement itu sesat atau tidak? Itu dulu. Jangan kita lari kemana-mana Bang. Oke? tidak ada sesat Bang, tetapi ya mungkin ada penjelasannya kan begitu. Oke, kalau sudah sepakat berarti saya turunkan ya Bang ya. Sepakat Anda bahwa Yesus punya Tuhan? Ya dalam posisi lain Bang. Dalam posisi lain. Maksudnya dalam posisi lain gimana ini? Iya. Karena Bang, karena orang Yesus Islam itu nanti dikatakan- jadi bingung loh. Bang, Ya, kerjaan begini, kerjaan saya ini adalah supaya orang-orang Islam di channel saya ini mengerti ajaran Kristen yang sesungguhnya. Karena apa? Karena yang datang ke tempat saya ini, mereka ini biasanya pasien-pasien yang nggak sembuh dari tempat-tempat kayak abang ini. Dia nggak jelas. Saya Iya, bilang saya- gini, katanya Yesus kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan Tuhan begitu. Yesus tidak pernah tidak Saya jadi kagum Tuhan dengan dalam itu. satu detik. Ya begini Bang, apakah Abang percaya kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia 100% manusia dan dia juga 100% Tuhan? Percaya statement itu?
Tuhan itu ya manusia, Bang. Iya. Bang, emang Dan dia Tuhan itu 100% oke, Tuhan itu bahasa apa sih? Bahasa apa Tuhan itu? Iya, dia itu kan kurios dari bahasa apa namanya itu Yunani ya. Ya Kalau memang Tuhan itu sebentar Tuhan. gini, oke. Ini kayak Sesembahan. ini penyakitnya itu di Ya. sini. Penyakitnya itu di sini, teman-teman. Kalau Tuhan Apa manusia bukan? Bang, kurios itu manusia bukan? Itu kurios itu kan kata Tuhan. Tuhan berarti kita menganggapnya dia adalah sesembahan gitu. Oke lah Bang, belajar dulu sana Bang ya, belajar dulu sana. Ya, mungkin ya teman-teman ya, kita ini satu program besar kita teman-teman. Program besar kita ini adalah mengajarkan baik. Teman-teman, saya banyak melihat pemberitaan Injil itu tersandung oleh dogma-dogma yang nggak jelas. Saya harus ngomong terus terang teman-teman ya. Pemberitaan Injil sering tersandung dengan dogma-dogma nggak jelas. Dogma muter-muter obat nyamuk. Padahal kalau Injil itu diberitakan apa adanya aja, udah semua orang pasti menerima itu. Tidak kurang sempurna apa yang ditulis oleh para penulis Injil yang ada dalam Injil. Kenapa kok diputer-puter? Orang mau masuk Kristen, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jadi nggak jadi gara-gara dibikin muter-muter. Gitu loh. Aduh. Ini mungkin ya teman-teman, doakan saja teman-teman. Saya ingin membuat satu bagan, satu metode pengajaran yang biblikal ya. Let's go biblikal. Kita harus kembali ya kepada pengajaran yang biblikal, nggak usah muter-muter teman-teman. Nanti kalau kita muter-muter segala macam itu, aduh yang ada malah kamu juga malah pusing juga jadinya gitu. Ayo silakan. Banyak yang mengatakan kepada saya, Edis begini begitu. Ini yang saya ucapkan ini kontroversial loh. Betul. Yang saya ucapkan ini sangat kontroversi. Saya ini mau memberitakan kebenaran, teman-teman. Ya. Banyak orang yang maunya yang ringan-ringan, ilmu yang Kalau ilmu yang berat seperti ini mungkin sulit diterima orang. Tapi, teman-teman, percayalah, yang saya ajarkan ini adalah apa yang diajarkan oleh Bible kepada kita. Ya, silakan. Ayo. Kita kasih naik ada Artaban Fenomenal 2. Ya, silakan Artaban Fenomenal 2. Islam Oke, atau Kristen, Bang? Kristen, brother. Oke. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Bisa dibantu? Bisa dibantu? Ya, silakan. Aduh, agak slow ya. Sisinya slow. Ya, silakan Bang. Oke, Shalom. Oke. Ya, Shalom Bang. Saya mau tanya sekali lagi Bang, karena kamera tadi ditutup. Abang Kristen ya? ya, saya Kristen. Oke. Puji Tuhan, brother Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Kebetulan Oke. saya Marmata juga sebetulnya. Oke. Oke, Oke, brother. Abang. Kalau yang pernyataan brother tadi Yesus punya Tuhan, kalau selagi dikatakan Yesus itu bukan ciptaan, saya ya setuju. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, artinya Yesus punya Tuhan, punya pemimpin, punya tempat dia menundukkan diri, seperti kan itu. Ya, memang itu maksudnya. Yesus punya Tuhan atau Yesus punya Tuhan, maknanya adalah Yesus punya sesuatu yang kepadanya dia menaklukkan diri. Ya itu. Nah, kalau sampai sejauh itu, saya setuju dengan brother tadi kan itu. Tapi kalau sampai dikatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, itu saya tidak setuju kan seperti itu. Itu bukan pokok bahasan kita Bang. Nanti kita ada sesi khusus Bang. Jadi ini bertahap ya.
Jadi memang banyak orang-orang Kristen itu yang tidak paham dengan ajaran Bible. Ya, jadi memang Gitu, Bang. seperti yang dikatakan tadi, ini memang pelajaran berat. Memang ibaratnya ini memang sudah nasi keras seperti itu. Iya, ini Jadi sudah nasi keras, Bang. Memang ini bukan Kristen yang masih minum susu. ya, jadi Oke. selama ini kan mungkin kan makan bubur kan seperti itu. Jadi ini memang perlu pemahaman yang lebih jauh lagi mungkin seperti itu. Jadi kalau dikatakan hanya sampai sebatas itu dulu ya, bahwa Yesus itu punya Tuhan, saya sepakat. Karena memang dia apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan itu kan dikatakan semua dari Bapakku kan itu seperti itu. Nah, jadi itu artinya kan Bapa itu kan berarti kan tuannya atau Tuhannya kan seperti itu. Betul, Terlepas betul dari sekali. Terlepas dari yang embel-embelnya nanti di belakang ya. Nah, itu nanti kita belajar lagi mungkin seperti itu. Saya juga saya juga awam, banyak mau belajar seperti itu. Jadi itu. Tapi kalau sampai kata-kata itu tadi Yesus punya Tuhan, saya setuju sampai situ. Nah, Baik. ke belakangnya Kita berikan nanti kesempatan kepada yang tidak setuju ya, Bang ya. Oke, kita belajar lagi kalau itu seperti itu. Oke, Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Baik. Ingat ya teman-teman ya, banyak orang Kristen itu takut ngomong Yesus punya Tuhan. Takut dia, karena dengan statement itu seolah-olah Islam jadi benar. Nah ini yang saya bilang logika yang tidak waras. Seperti kadrun-kadrun, oh Yesus punya Tuhan, hore! Berarti Islam benar, hore! Makanya kadang-kadang teman-teman, orang itu memang ada yang otaknya itu memang sudah konslet, udah parah begitu loh. Dengan mengatakan Yesus punya Tuhan, maka terbuktilah Islam benar. Nah, berarti kamu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya. Kalau kamu mengatakan Yesus punya Tuhan, maka Islam benar, maka kamu perlu masuk rumah sakit jiwa. Nah, itu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Ini banyak sekali yang mengajukan permintaan naik, teman-teman. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Pak Tarigan. Pak Tarigan. Selamat pagi menjelang siang, Pak Tarigan. Selamat pagi, Le. Selamat pagi, Pak Tarigan. Silakan nyalakan Siap. kamera dulu. Coba dulu tolong nyalakan dulu palku. Nggak bisa di sini. Oke, Gimana baik. caranya? Baik, saya kirimkan sudah permintaan naik. Aduh. Oke. Shalom. Shalom, Pak Tarigan. Oke, saya mau tanya dulu nih. Kristen ya, Bang ya? Puji Tuhan selamanya Kristen, Bang. Puji Tuhan. Oke. Gimana nih, Bang? Abang mau mengatakan bahwa statement saya itu salah atau mau mengatakan statement saya itu memang sesuai dengan Bible, biblical? Di sini saya mungkin hanya ingin menjelaskan. Tapi Kalau wajah pernyataan abang nggak itu- kelihatan, Bang. Nah gitu, Bang. Ya, silakan. Ya. Oke. Di sini saya mau menjelaskan bahwa pernyataan abang itu sedikit kurang tepat, Bang. Bang, tapi nggak kelihatan lagi loh, Bang. Coba kalau abang ngomong ke depan layar. Nah, gitu, Bang. Ya. Handphoneku kan speakernya rusak. Kedengaran Aku kok, nggak Bang. ada headset. Kami dengar kok. Nggak, maksudnya abang ngomong begini, saya harus kayak begini. Entah ada tektokan abang bahas apa gitu. Oke, saya tidak bicara jadi dulu. harus- Saya tidak bicara dulu. Coba abang bicara, tapi agak jauh dari kamera biar kami bisa lihat. Oke. Nah, silakan. Jadi mungkin di sini saya berpendapat, Bang, kalau untuk Yesus punya Tuhan itu saya tidak takut kalau misalnya saudara-saudara kita yang Muslim itu dibilang kalau misalnya kita yang Kristen ini bakal kalah apa bagaimana, tidak sama sekali. Iman kita teguh umat Kristen ini. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa kalau dibilang Yesus punya Tuhan itu kurang tepat. Statement saya di sini, Yesus itu bertuhan, bukan punya Tuhan. Bertuhan Gitu, dengan Bang. punya Tuhan bedanya apa, Bang?
Gini dia bang, bersatu sama satu itu beda justru. Punya Tuhan itu jadi gini loh, saya nggak perlu Beristri ibaratnya gini, beristri dengan punya istri itu bedanya di mana? ya itu konotasinya beda bang, analoginya beda. Kalau misalnya kita masukkan di situ kan itu beda bang. Di sini saya sih nggak ingin memperpanjang debat atau bagaimana. Cuman kalau selama saya bergaul dengan teman-teman Kristen di sini saya ingin memperlihatkan itu saya itu bertuhan. Karena kalau untuk ayat-ayat saya harus ibaratnya menjelaskan ke teman-teman Kristen, saya kan awam, saya kan nggak paham. Tapi mungkin kalau kita bertuhan, dia hanya melihat saja. Kita itu mencerminkan iman-iman kekristenan. Jadi mungkin tergerak hatinya, oh mungkin itu yang diajarkan sama orang Kristen kalau kita itu bertuhan. Tapi kalau konotasinya punya Tuhan, kita belum tentu mencerminkan. Jadi gini, kalau yang agama sebelah, kalau dia memakai konsep bertuhan, dia itu nggak bakal sanggup untuk mengikuti Nabi Muhammad itu mempunyai nikah apa segala macam, minum kencing onta seperti yang saya lihat di tempat abang. Tapi hanya umat Kristen lah, agama Kristen lah yang ibaratnya itu bisa memakai konsep bertuhan. Karena ajaran Kristen ini itu lurus ke bawah dan naik ke atas. Tapi yang kulihat begini, Pak Tarigan, Bang. Yang kulihat sebenarnya sama aja sih Bang, bertuhan dengan punya Tuhan itu sebenarnya kalimat yang menurut saya sama. Mungkin Abang ada satu detail tertentu tapi saya belum melihat itu. Saya masih melihat satu kesamaan. Contoh nih, beruang, punya uang. Beristri, punya istri. Bertuhan, punya Tuhan, itu kalimat yang sama. Nah cuman banyak orang itu kadang-kadang tidak mengerti maksud punya Tuhan atau bertuhan, gitu loh. Punya Tuhan itu artinya punya pengatur, punya pengendali, punya penguasa, seperti itu. Punya sesuatu yang mengontrolnya, mengendalikannya, seperti itu. Jadi, makanya saya bilang Tuhan itu ya Tuhan itu sama. Makanya kadang-kadang orang ini udah salah duluan Bang. Makanya saya lebih senang pakai kata Tuhan sebenarnya. Saya lebih senang pakai kata Tuhan. Bapa di surga itu Tuhan. Kekristenan. Ya. Kalau misalnya untuk pembahasan antara Tuhan dan Tuhan itu sampai saat ini kita tidak mempermasalahkan. Justru mungkin yang di sebelah mungkin tidak bisa menyebut kalau misalnya Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Dia tetap memakai kata-kata Nabi. Jadi gitu kan, kita yang mengimani tetap saya adalah hamba Tuhan, bukan hamba Jesus. Jadi kalau misalnya ada orang bilang gitu kan, orang tua kamu itu kerja di mana? Saya kerjanya itu di hamba Tuhan. Apa itu gitu ya kan, entah itu menjadi diaken, entah misalnya itu kayak pertua, sintua. Baiklah Bang, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya. Oke. Siap abangku. Oke, Terima siap. kasih abangku, selamat Sama-sama, siang. terima kasih Bang, sama-sama, selamat siang. Oke, saya turunkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, intinya yang saya ajarkan begini teman-teman. Saya ini ingin memberitakan apa yang tertulis di dalam Bible. Tanpa memasukkan dogma-dogma, tanpa memasukkan hal-hal yang bikin pusing orang, begitu. Inti dari apa yang saya baca di dalam Bible, intinya itu bahwa semua manusia harus menjadikan Bapa di surga sebagai tuannya. Gimana caranya menjadikan Bapa di surga sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, sebagai majikan? Caranya harus menjadikan firman-Nya itu sebagai tuannya juga, sebagai Tuhannya. Seperti itu. Ya. Dan bagaimana cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita? Harus kita jadikan Roh Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di hati kita sebagai Tuhan kita atau sebagai Tuhan kita. Nah, hal ini itu sudah saya compare, sudah saya bandingkan dengan ajaran
banyak orang-orang Islam naik ke sini berdebat dengan saya tentang kata Rob itu. Dan kalau teman-teman udah biasa nonton di sini, saya rasa kalian sudah paham. Kalau kalian ikut juga nggak paham, berarti selama ini saya ngajarin orang Islam terus, tetapi yang Kristen nggak paham. Ya. Ayo, yang mengatakan saya saksi Yehova, unitarian, apalah, tari-tarian dan lain sebagainya, naik ke sini, kita beradu argumen. Ayo. Jangan cuma ngomong saja di kolom komentar. Edis tari-tarian, unitarian, apa, saksi Yehova, coba naik aja ke sini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ad Fitri. Coba Ad Fitri. Ini terlalu banyak yang mengajukan permintaan naik, teman-teman. Ada 120 orang ini. Aduh, mumet saya ini. 120 orang nih mengajukan permintaan naik. Oke. Ad Fitri, silakan nyalakan kamera. Halo? Ya. Halo, selamat. Ya, sudah. Suaranya agak sedikit kecil, Bang. Ad Fitri, coba agak besarkan dulu suara Anda. Sekarang? Oke ya, nyalakan kamera dulu. Oke, bantu, Bang. Oke, saya bantu dari sini ya. Sudah? Ya, silakan. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, oke. Simpan. Iya. Sudah, Bang? Masuk? Belum. Sudah, Bang. Oke, kita habis waktu ya teman-teman ya. Jadi kita naikkan yang lain dulu ya teman-teman ya. Ayo silakan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman naik, langsung nyalakan kamera ya. Naik, langsung nyala kamera begitu. Biar kita tidak capek-capek seperti itu. Teman-teman, ini kita buka forum ini untuk supaya apa? Supaya kita memahami Bible dengan benar. Ya. Kalau Anda betul-betul membaca Bible, teman-teman, inti dari Bible, kalau saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip agak sedikit pongah ya, bahasa-bahasa yang sedikit pongah. Kristen itu bukan begini nanti, kamu ditanya nanti, kamu paham kamu apa? Tritunggal, Unitarian, kamu paham kamu Unitarian apa paham ini, paham itu. Bukan itu teman-teman. Itu malah sebenarnya teman-teman itu malah menjadi batu sandungan. Yang ditanyakan di dalam Bible itu, apakah kamu sudah membuat Yesus sebagai Tuhanmu itu? Kalau kamu sudah menjadikan Yesus sebagai Tuanmu, sebagai Tuhanmu, maka kamu diselamatkan. Nggak ditanya kamu, apakah kamu paham kamu nanti ini Tritunggal? Apakah paham kamu adalah... Nggak seperti itu. Kita bicara Bible bukan bicara seperti itu teman-teman. Ya, ayo kita kembali kepada Bible, yuk. Inti dari Bible itu mengajak supaya kita terima Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuan kita, sebagai Tuhan kita. Ingat, sekali lagi saya bilang, kata Tuan dan kata Tuhan itu kata yang sama. Kalau kamu bilang itu kata yang berbeda, maka sebelum terjemahan baru keluar, Yesus belum jadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan setelah ada terjemahan baru. Loh iya, kamu cek aja di terjemahan lama itu. Buka Bible terjemahan LAI, terjemahan lama. Di situ adanya Tuan. Kalau kamu bilang Tuhan dengan Tuhan itu beda ya, malah babak belur kau nanti. Ayo silakan. Kita kasih naik ada, atau saya tunjukkan saja ya kepada kalian ya. Masih ada nggak ya terjemahan lama ya? Sebentar.
Kita buka dulu terjemahan lama. Sabar ya teman-teman ya. Saya harus mengajar. Jadi maksud saya itu begini teman-teman. Kalau kalian tidak pernah baca Bible, kalau kalian baca Bible-nya juga masih belum selesai, lebih bagus kalian itu duduk dan mendengarkan saya. Itu lebih baik ketimbang kalian itu membantahi saya sementara kalian sendiri tidak pernah menghabiskan waktu untuk meneliti Bible. Ya, saya akan bukakan dulu contoh misalnya ya. Kita buka dulu terjemahan lama ya. Sabar teman-teman. Sabar ya. Kita buka dulu terjemahan yang lama. Sebentar. Pelan-pelan ya. TL. Mana terjemahan lama? Di sini nampaknya sudah nggak ada teman-teman terjemahan lama. Sudah terjemahan baru semua ini. Intinya Bible yang terjemahan lama, yang masih ejaan lama. Kalau teman-teman punya, di situ masih tuan semua itu. Dan itu yang sering dibahas-bahas sama Dondi, sama Donditan. Gitu. Padahal sebenarnya kata tuan dengan Tuhan itu kata yang sama. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran pun itu masalahnya juga sama. Kata Tuhan dengan kata Tuhan sering dirubah-rubah. Gitu. Ayo silakan lanjut. Kita kasih lanjut ada Madohe. Coba Madohe ya. Atau Yunda, coba Yunda. Silakan Yunda. Ya, selamat siang Yunda. Apa kabar Selamat Yunda? siang Bang Edi. Salam. Kabar Shalom baik. Yunda. Abang bagaimana nih buka Oke. kamera ya? Oke, saya bukakan dari sini. Silakan tinggal diokekan saja atau simpan. Oke. Ya, silakan. Ya. Oke, Yunda saya tanya dulu. Kristen ya, kita pernah inbokan kirim-kirim pesan sebelumnya ya. Iya. Oke. Pernah kan Pernah, kita Bang. kirim pesan, bicara di private message? Oke. Oh, pernah iya. Iya, nampaknya dia delay teman-teman. Iya, apakah di sini Yunda sepakat dengan Ya. saya atau membantah saya? Kalau soal kata Bang Edis ya Bang, Yesus itu punya Tuhan. Jadi menurut saya Bang, kalau dari Yunda ya secara pribadi, Yesus punya Tuhan. Itu kayak kurang sejahtera bagi saya Bang. Halo? Oke, baik. Oke, saya Halo tanya. Bang. Nampaknya Iya. dia delay teman-teman. Oke, mungkin coba bisakah Yunda cari dulu sinyal yang baik begitu Delay supaya. sedikit. Oh. Oke, nanti kalau bicara Iya kita Bang, begini sinyal kita soalnya susah di pulau nanti kita. saya ini. Oke, saya turunkan dulu ya. Kalau delay begitu kita nanti setengah mati kita komunikasinya. Ya, coba kalau mau naik pastikan sinyalnya yang baik ya. Kalau sinyalnya kayak begitu, nanti pusing kita ngobrol kayak begitu. Oke, kita kasih naik ada Ida Situmorang. Ida Situmorang. Yuk, silakan. Silakan Ida Situmorang, nyalakan kamera dulu. Halo Ida Situmorang.
Oke, baik ya, saya turunkan ya. Tidak ada jawaban, kita turunkan. Mungkin kita refresh dulu ya teman-teman ya. Ini karena udah terlalu banyak ini yang mengajukan permintaan naik. Coba saya refresh dulu. Sebentar teman-teman ya. Oke, sudah bersih ya. Sudah bersih. Coba kita kasih naik ada sebentar. Josias. Coba Josias. Ya, Josias Parinusa. Halo Josias Parinusa. Ya, shalom Edis. Shalom. Ya. Pak Josias Parinusa, saya tanya dulu Pak, apakah Anda seorang Kristen? Ya, pasti. Oke, Saya pengikut Tuhan Yesus. oke. Yang mau saya tanyakan kepada Anda ini, apakah Anda ini setuju bahwa Yesus punya Tuhan? Atau Anda mengatakan statement Yesus punya Tuhan itu adalah statement yang sesat? Statement yang sesat. Iya, maknanya apa gitu? Maknanya dulu yang penting. Karena orang membaca Alkitab itu ada makna. Ketika kamu baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu nggak segampang kamu comot 1 ayat, 2 ayat, lalu kamu memframing, tidak bisa. Tidak bisa seperti Oke, itu. Kenapa? Karena gini, kalau Yesus punya Bapa, itu iya. Kalau Yesus punya Bapa, itu iya. Kenapa? Karena sebelum dia inkarnasi menjadi manusia, dia ada di dalam siapa? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya, kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia inkarnasi menjadi manusia, sebelum dia mengambil rupa manusia, hakikat awal dia siapa? Nah, itu semua harus dijabarkan di sini. kita tidak sedang bahas hakikat awal loh. Kok Ya, kok karena kayaknya yang naik ke sini kayaknya mungkin nggak nyimak dari tadi nih teman-teman. bukan, karena gini, kamu gini deh, Agak sedikit kamu berat ini seperti, teman-teman ya. boleh nggak saya lanjutkan? Begini sebentar Pak Josias. Saya ini tidak sedang bahas Yesus hakikat awal, hakikat, makrifat, kurupat. Nanti yang ada malah pusing hakikat tuh apa sih? Apa hakikat itu? Sekarang gini, saya tanya kamu ya, Enggak, kamu sebentar dulu. bicarakan Yesus, Hakikat nggak itu gini, apa hakikat? nggak gini, kamu bicarakan Yesus, ya, kamu bicarakan Tadi Yesus, katanya hakikat, ditanya hakikat apa juga nggak ngerti hakikat itu apa. sekarang gini, kamu bicarakan Yesus, kamu hanya bicara Begini, pribadi Pak manusia, Josias, supaya kita itu kamu tidak kesaksi Yehova nih, kemana-mana. Kita ini kamu bukan tuh bahas saksi Yehova loh. hakikat, sementara Anda saja nggak ngerti hakikat itu apa. Ya, hakikat itu kan keberadaan dia, hakikat itu jenisnya dia, gitu loh. Jenis, Jenis dasarnya dia apa? Itu paling jenis gampangnya dasar. seperti itu. Emang Gitu loh. jenis dasarnya apa? Emang jenis dasarnya? Ya, kamu manusia. Yesus itu sebelum jadi manusia, sebelum inkarnasi manusia, dia itu siapa? Sekarang saya tanya kamu Emang jawab. kita bahas itu. Enggak, sebelum kamu masuk ke Yesus punya Tuhan, kamu harus tahu dulu. Kamu bilang kamu sudah baca Nanti Alkitab. panjang lebar bahasan kita. Iya, karena yang kamu bicarakan ini satu pribadi Dwinatur. Satu pribadi Yang kamu Dwinatur. bicarakan ini Apalagi bukan tuh satu kemanusiaan pribadi saja. Dwinatur itu? Aduh, satu Kamu mirip pribadi orang Dwinatur. Muslim. Kamu bicarakan Nanti mirip panjang orang bahasan Muslim. kita. Begini, tenang dulu, Enggak, tenang kamu dulu. bicarakan kemanusiaannya Yesus, tapi kamu tidak bicarakan Yesus itu firman Allah. Kamu tidak bicarakan itu. Kamu gagal paham berarti baca Alkitab. Jadi Yesus punya Kamu Tuhan kalau itu statement yang bicarakan, salah. kamu kalau bicarakan Yesus itu, Sebentar, kamu harus sebentar. bicarakan dia Josias, manusia gak sebentar. salah. Sebentar ya, tenang. Kita di sini itu diskusi. Saya heran kok ke sini kok ngamuk-ngamuk. Jangan marah-marah, tenang. Saya tidak ngamuk. Oke, yang saya tanyakan apakah statement bahwa Yesus punya Tuhan itu statement yang sesat? Tergantung penjabaranmu apa Yesus punya Tuhan. Oke, berarti Anda nggak jelas kalau begitu saya turunkan ya. Paham kamu? Ditanya
dia sendiri tergantung. Ya gimana kalau Anda saja tergantung, ya gimana? Ayo silakan. Kalau sudah tergantung ya mau gimana? Yang ada gini loh. Kalau kamu gitu diskusi dengan orang Islam, yang ada orang Islam itu jadi ngetawain kamu. Aduh, coba ya, kalau kalian menggunakan bahasa-bahasa yang menjadi batu sandungan, mending kalian gak usah. Gitu loh. Kamu sendiri aja nanti bingung kalau ditanyain sama orang Islam kayak begitu. Kita ini teman-teman tidak mengerti hal-hal yang kosmik. Kita ini berasal dari bawah. Yang diberitakan kepada kita oleh Injil adalah supaya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuan kita. Titik. Kita nggak usah membahas hal-hal yang gini, segala macam, natur ini. Pusing nanti. Yang dengar kamu pusing, kamu juga ikutan pusing. Gitu loh. Yang ada malah kalian dua-duanya pusing. Coba ayo. Silakan naik kemari. Kita bahas tema. Jangan lari ke masalah natur, dui natur, segala macam. Nanti kita malah mumet nanti. Yang ada kita mumet semuanya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Pandu Irawan. Coba kita kasih naik Pandu Irawan ya. Kalau yang ngomong-ngomong sama saya, saksi Yehova, Unitarian, segala macam, naik aja, begitu loh. Saya bukan saksi Yehova, saya bukan Unitarian. Ayo silakan Pandu Irawan, silakan nyalakan kamera. Saya ini cuman pemberantas orang-orang yang mengganjal pemberitaan Injil. Kalian yang ngomong muter-muter itu malah itu yang bikin orang Islam gak jadi masuk Kristen tuh malah kalian itu. Kalian memberitahukan Injil itu. Muter kayak obat nyamuk. Coba silakan. Pandu Irawan, nyalakan kamera. Ya, halo. Oke, Pandu Irawan, Anda Muslim atau Kristen? Ya, saya Kristen. Oke, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Yang setuju atau yang tidak setuju dengan saya? Oh, ini temanya Yesus punya Tuhan gitu. Betul. Agak janggal sih menurut saya. Karena Yesus kan memang Tuhan. Jadi Yesus tidak punya Tuhan? Ya, agak janggal. Temanya itu agak janggal. Iya, kalau masalah janggal atau enggak janggal kan itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah statement Yesus punya Tuhan itu adalah statement yang sesat. Ya, bisa dikatakan. Oke, sesatnya di mana kalau Yesus punya Tuhan? Ya, sesatnya masalah temanya ini. Iya, yang saya maksud sesat itu di sebelah mana sesatnya itu loh? Pernyataan Yesus punya Tuhan, sedangkan Yesus kan memang Tuhan. Oh, jadi Yesus berdoa nggak menurut Anda? Iya, dia berdoa. Berdoa kan kepada dia siapa? memberikan contoh. Berdoa kepada Bapa. Dia akan memberi contoh pada manusia. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu Tuhan bukan? Ya, dia akan memberikan contoh pada manusia. Makanya dia harus Jadi dia pura-pura berdoa. Cuman pura-pura aja. Bukan maksudnya pura-pura, karena dia akan memberikan contoh sama dengan memberikan pelajaran gitu. Jadi Yesus berdoa itu memberikan contoh kepada manusia. Bukan sungguh-sungguh berdoa. Ya, sungguh-sungguh, cuma kan dia karena harus memberi contoh gitu, Pak, memberi teladan sama dengan kita mengajar gitu, Pak. Kan kita harus peragakan gitu.
Oh, jadi setiap Yesus berdoa itu hanya peragaan saja. Iya. Oh, jadi cuma Boleh dikatakan peragaan begitu maksudnya. Jadi Yesus setiap dia berdoa, dia cuma peragaan berdoa begitu. Bukan Iya, sungguh-sungguh berdoa. tapi kan masalah tema ini agak janggal. Yesus punya Tuhan. Sedangkan Yesus Iya, sendiri makanya punya saya Tuhan. tanya sama Abang, janggalnya itu di mana, Bang? Janggalnya di mana? Pernyataan tema. Hmm. Aduh. Iya, silakan teman-teman yang lain ya. Ini nampaknya teman-teman, isu ini sebenarnya tugas bapak-bapak pendeta, tugas para pengajar-pengajar. Karena begini, banyak orang itu teman-teman, orang itu banyak motivasinya itu nggak tulus. Karena apa? Nanti kalau saya bilang Yesus punya Tuhan, nanti jemaat saya lari, nggak ada lagi nanti kasih. Teman-teman sekalian, kalau tujuan kalian itu hanyalah pengen supaya kalian itu dapat persembahan, kalian itulah nanti yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah kalian ke neraka. Pada waktu akhir zaman nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah kau, katanya. Banyak orang takut memberitahukan kebenaran. Karena apa? Nanti takut nanti orang, karena banyak statement ini banyak nggak diterima oleh orang Kristen. Gitu loh. Karena banyak, yang penting saya dapat persembahan. Jangan seperti itu teman-teman. Mari beritakan apa yang tertulis dalam Injil. Karena pemahaman-pemahaman yang salah sudah mendarah daging, itu harus dirubah. Begitu. Ayo silakan. Kita harus merubah keawaman orang-orang. Begitu. Dan sekali lagi saya katakan, dengan mengatakan Yesus punya Tuhan, itu tidak membuktikan bahwa ajaran kadrun itu benar. Ajaran kadrun tetap saja sesat, menyesatkan. Ya, ayo silakan. Kita kasih, ini saya sudah mengangkat isu seperti ini, tetapi orang-orang yang ngomongin saya di belakang ini nggak ada yang naik. Tapi nanti setelah saya tutup acara ini, mereka ngomong. Gitu loh, saya tunggu-tunggu ini mana nih yang suka ngomong-ngomongin saya di belakang, katanya statement saya tidak benar. Makanya ini penyakitnya itu di sini nih teman-teman. Saya kasih tahu ya nih. Penyakitnya itu adalah orang-orang munafik, orang-orang yang ngomongnya nggak jelas kesana kian kemari ini. Makanya statement saya ini dibantah oleh anak-anak sarjana teologi. Tetapi ternyata dosennya malah ngajarin seperti yang saya katakan. Tapi dosennya juga berbelit-belit nih. Ini saya putarin sama kalian ini ya, video saya yang saya upload di akun TikTok saya yang satu lagi ya. Ini bentar ya. Ini sebentar, saya akan putarkan. Nih, coba teman-teman dengarkan ya nih. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Dengerin ya, saya lanjutin. Selesai. Pak Deki pernah jelaskan dalam satu mata kuliah kami, waktu di Pasca Sarjana, Yesus tidak punya Tuhan. Dan you bukan orang gila, malah you orang Kristen yang sejati. Artinya, lihat pernyataan Deki dan muridnya nih. Perkataan Deki dan muridnya. Dengerin satu kali lagi. Dengerin. dia. Selesai. Pak Deki pernah jelaskan dalam satu mata kuliah kami, waktu di Pasca Sarjana, Yesus tidak punya Tuhan. Dan you bukan orang gila, malah you orang Kristen yang sejati. Artinya di sini yang gila mengatakan begitu. bayangkan saja, dia berkata bahwa penyalipan adalah karya iblis, rencana iblis. Dan kemudian yang lebih parah adalah dia berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Nah itu sebabnya saya sendiri mengkategorikan
Edi Sidabutar sebagai seorang yang berada di luar kekristenan. Memang betul. Lihat pernyataan Deki habis itu. Setelah itu, dengarkan pertanyaan Deki. Setelah Deki mengatakan Edis gila. Setelah muridnya Deki Gadas berkata bahwa statement Yesus punya Tuhan itu bukan statement Kristen, ternyata Deki Gadas yang ngomong. Perhatikan. Edi Sidabutar sebagai seorang yang berada di luar kekristenan. Memang betul. Memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematian. Dan setelah kenaikannya. Nah, coba dengerin ya, nih. Ini yang gila mengatakan begitu. Bayangkan saja, dia berkata bahwa penyalipan adalah karya iblis, rencana iblis. Dan kemudian yang lebih parah adalah dia berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Nah itu sebabnya, saya sendiri mengkategorikan Edi Sidabutar sebagai seorang yang berada di luar kekristenan. Memang betul. Memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Nah. Jadi muridnya Deki Gadas bilang, Edi sesat karena dia bilang Yesus punya Tuhan. Kata muridnya Deki Gadas. Habis itu Deki Gadas bilang, memang betul. Jadi makanya saya bilang teman-teman, pemberitaan Injil itu jadi batu sandungan akibat orang yang pelintat-pelintut kayak begini. Gitu loh, pelintat-pelintut ajarannya.